kedua ini, sebelum kita berangkat, kita mengunjungi dulu makam nenek dan kakekku. Nah, di sini kita berangkat sekeluarga saja, mama bapakku dan anak-anakku serta saudaraku juga. Nah, setelah itu kita melanjutkan kegiatan hari ini, yaitu kita akan mengunjungi tempat wisata yang berada di Polewali Mandar, yaitu Kampung Rumede. Nah, di sini mobil yang mengemudikan yaitu iparku Askar, karena Nyanya Ijal katanya agak lelah dan agak kurang fit, jadi kita minta tolong kepada Askar untuk mengemudikan mobil ke Polewali Mandar. Nah, ini jalan menuju ke Kampung Rumede. Di sini perjalanannya cukup lumayan jauh masuk ke dalam. Selain itu juga jalanannya agak sempit, menurun dan menanjak, tapi pemandangan kiri dan kanannya itu sungguh sangat sejuk. Nah, singkat kata, ini kita sudah memasuki area parkir di Kampung Rumede. Sebelum masuk kita bayar parkir dulu. Untuk mobil itu 10.000 ya. Di sini kita bayar hanya untuk karcis mobil saja dulu. Nanti katanya di dalam itu karcisnya untuk satu orang 10.000, untuk anak-anak katanya free atau bebas. Nah, sebelum memasuki area Kampung Rumede ini, kita disuguhi oleh pemandangan pematang sawah yang sangat memanjakan mata, dengan sungai-sungai kecil, jembatan-jembatan dari kayunya yang menambah keestetikan, menambah keasrian daerah dari Kampung Rumede. Kebetulan pada saat kita mengunjungi daerah ini, kondisi cuaca lagi agak-agak mendung, tidak terlalu terik, jadi tidak terlalu menyengatlah mataharinya. Sini kita bisa lihat bagaimana banyaknya rumah-rumah peristirahatan yang dibangun oleh pihak pengelola, namun kayaknya rumah-rumah itu belum sempat untuk ditempati. Di sini saya dan Lili menanyakan karcis masuknya. Dan akhirnya kita sudah masuk ke daerah Kampung Rumede. Di sini Masya Allah tabarakallah, pemandangannya sungguh sangat cantik, sangat hijau, asri, menyenangkan untuk para keluarga yang selama ini disibukkan oleh pekerjaan kantor. Mungkin tempat ini merupakan tempat yang paling rekomendasi untuk kita beristirahat sejenak dari rutinitas yang selama ini kita geluti tiap hari. Di sini banyak tenda-tenda yang disewakan. Kalau nggak salah kemarin kita bertanya, satu tenda itu biaya sewanya 500.000 satu malam. Dan memang cukup luas ya, cukup ditempati oleh 5-7 orang dalam satu tenda. Nah, di sini yang menjadi ciri khasnya yaitu aliran sungai dari batu-batunya itu, yang airnya mungkin berasal dari air terjun yang ada di bukit di belakang sana. Di sini kayaknya cuma saya, mamaku, bapakku, Ijal, Mimi, ayahnya Ijal, dan Pak Faisal, Kente yang mandi, yang lainnya itu cuma foto-foto doang. Setelah selesai makan, di sini saya lanjut untuk mencoba merasakan kesejukan dari aliran air sungai daerah perkampungan Rumede. Di sini kita bisa lihat bagaimana pengunjung lain menikmati hidangan atau makanan yang mereka bawa di sekitar pinggiran sungai. Menurut saya di situ memang sangat menyenangkan ya, apalagi untuk remaja-remaja yang saat itu mungkin hanya menikmati pop mie yang disiram langsung. Rasanya cukup menyenangkan dan cukup bikin enak ya makannya. Di sini bisa kita lihat batu-batu besar dan batu kecil tersusun dengan cantik dan estetik. Di sini ada Faisal yang sudah dari tadi menceburkan dirinya, sampai dia belum pernah makan sama sekali dengan Ijal. Dan otomatis Ria dari tadi kebingungan cari suaminya kemana, ternyata sudah duluan nyebur ke sungai dengan Ijal.
Di sini saya coba dulu mengabadikan suasana aliran air sungai sebelum saya menceburkan diri ke sungai. Di sini Yasmin dan ayahnya sangat menikmati. Kita bisa lihat sekeliling dari daerah sini sungguh sangat asri. Dan menurut saya di sini memang perlu diperhatikan oleh pemerintah karena daerah ini sangatlah masih virgin atau masih sangat belum ada sama sekali campur tangan dari pihak pemerintah. Bisa kita lihat bagaimana keseruan kami mandi air, walaupun sebenarnya saya agak jengkel dengan Ayah Ijal karena dari tadi selalu menyiramkan air ke muka saya. Lihat ya bagaimana suasana di sekitaran perairan air. Di sini Ijal sama nenek kakeknya dari tadi sudah berendam. Mimi juga dari tadi sudah main-main air di tengah batuan. Dengan kata lain, anak-anak semuanya puas. Cuma memang di sini minusnya karena sepupunya Ai, Ica, Sanum tidak ikut karena mereka punya rencana akan berangkat ke Elreka. Jadi mereka mau menyiapkan diri dan menyiapkan kondisi tubuh untuk dapat berangkat ke Elreka ke acara pernikahan keluarga dari mamanya Ai. Nah, setelah puas bermain dari situ, kami berencana untuk berjalan ke daerah atas. Di sana katanya airnya lebih cukup deras alirannya, dan di situ kata Ijal kita bisa baring-baring sambil punggung-punggung kita dipijat. Ijal. Jadi kita coba karena kita tidak mau penasaran. Baiklah, oke, kita menuju ke sana. Di sini saya jalannya agak lambat. Mengapa? Karena banyak batu-batu tajam yang menusuk jari telapak kaki. Otomatis di situ saya berinisiatif untuk memakai sandal saja menuju ke tempat yang kami ingin tuju. Oh iya, bisa kita lihat di sini memang kondisi tempat wisata Kampung Rumede ini suasananya cukup ramai. Mungkin itu juga efek karena memang sekarang ini kan lagi liburan pasca Lebaran Idul Fitri, otomatis banyak juga orang-orang lain yang selain berkunjung mengunjungi keluarga yang ada di Polewali Mandar, sekalian juga ingin menikmati keindahan dari tempat wisata Kampung Rumede. Jadi di sini kami berjalan menuju ke hulu, menuju ke bagian atas untuk mencari sensasi pijat-pijat gratis yang dikatakan oleh Ijal. Setelah sampai di tempat ini, ternyata di sini aliran airnya memang cukup deras ya. Bisa kita lihat bagaimana aliran-aliran di sana dari hulu ke hilir mengalir cukup deras. Karena tidak ingin penasaran, akhirnya saya berencana ingin berjalan ke bagian agak tengah. Pas di bagian air yang cukup deras, saya ingin mencoba seperti Ijal berbaring di sana sembari punggung-punggung saya dipijat-pijat oleh aliran air. Bukan dipijat sih sebenarnya, lebih ke didorong oleh aliran arus air, tapi rasanya seperti dipijat-pijat di bagian punggung. Nah, di sini ada insiden yang sangat lucu. Kenapa? Karena saking derasnya air sampai celananya mamaku mau kedodoran. Di situ kami berusaha untuk menahan celananya agar tidak sampai turun ke bawah. Di sini kita bisa lihat ya guys ya, bagaimana aliran air itu sangat kencang. Meskipun kencang, di situ cukup menyenangkan. Finally, setelah semuanya selesai mandi, sudah makan dan beres-beres, kita lanjut pulang. Namun kali ini kita tidak langsung pulang. Kenapa? Karena kita berencana ingin singgah di rumahnya Mega Tamrin, anak sepupu dari bapakku. Kebetulan dia dan suaminya lagi berada di Polewali Mandar, jadi kita akan coba singgah ke rumahnya. Nah ini guys, dipersingkat saja videonya. Ini kita sudah sampai di depan rumah Agus, suami dari Mega.
Nah, di sini kita sekalian silaturahmi dengan mertuanya Ega. Kebetulan Eganya lagi ke Mamuju, lagi bawain bakso untuk penjualnya, karena Mega itu sedang usaha warung bakso di mall yang ada di Mamuju, makanya Eganya nggak ada di rumah tapi di sini ada Agus kok dan mamanya, sehingga kita dijamu dengan baik, disuguhkan berbagai macam minuman dan kue-kue lebaran. Ada guys. Oke guys, videonya sudah cukup panjang. Ini beberapa foto-foto dokumentasi selama kita di Kampung Rumede dan kegiatan kita hari ini. Next, insya Allah di hari berikutnya besok kita akan berencana pagi-paginya ke pasar Campalagian, kemudian habis itu kita ke kebun untuk makan-makan ikan bakar bandeng dan makan kelapa muda. Oke guys, jangan lupa bahagia, tetap sehat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah dan bahagia untuk kita semua. See you, bye bye.